Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang suaranya. Al-Fatihah liridha illa wa li hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Anna Allah al-karim yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajati fil jannah. Summa risadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wal qarabati rasulillah ajma'in. Wa ila rahmatil mustahidin wal ulama wal awliya wa syuhada was salihin summa rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina khalina khalatina masyayikhina fid din wa muallimina wa dawil huquq alaina ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana ma kanu min syariqil ardi ila magharibiha khususan ila sultanul awliya ghawsul azam qutbil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa ila rahmatil mustahidin al-imam azam al-imam asy-Syafi'i al-imam al-Ghazali wa usuli wa furu'ihim sumanakul bil irsyad wa ghusul ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad summa ila rukun bil irfan al-habib Ali bin Abdul as-Sakran wa usulihim wa furu'ihim anna Allah al-karim yaghfir lahum wa yarhamhum wa yali darajati fil jannah summa ila rumal bihadzal kitab syekhna al-imam al-fadil wal ahmam al-wasil syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz bin Zainud al-Malibari usulihim wa furu'ihim anna Allah al-karim yaghfir lahum wa yarhamhum wa yali darajati fil jannah summa syekhna al-hamid Abdullah bin Salim al-Attas al-Misari bin Ahmad bin Jindad summa syekhna al-Hamdurrahman as-Sagaf summa syekhna Habib Nawfal bin Muhammad bin Aqil ya summa syekhna usulihim wa furu'ihim أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجات في الجنة سمنا شيخنا مربي روحنا مؤلم جدك يا عبد الله بن جمعين سمنا شيخنا مربي روحنا مؤلم جدك يا عبد السلام بن جمعين سمنا شيخنا مربي روحنا مؤلم كي هجي النور علي بن أنوار مؤلم كي هجي النور الأنور بن كي النور علي سمنا شيخنا مربي روحنا مؤلم كي محمد أمين نور بن كي النور علي سمنا شيخنا مربي روحنا مؤلم كي هجي سائما بن أيدي مؤلم حاجي بن أسد المسلم مؤلم حاجي مرزوكي بن محمد أمين سمنا شيخنا مربي روحنا مؤلم أستاذ منساني بن ساودين أستاذ أشعري بن سد منساني المرحوم سلام سائما ووصولهم وفروعهم وإلى المرء المغفور الوالد جهنم من سائمي أمي هجم وحي بنت مؤلم بن عبد الله ووصولهم وفروعهم أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وبارك لنا في أرزاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والمنكر ونجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Irsyad ya sampai halaman 62 yang khatimah. Tabarukan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun akhraja Abu Dawud wan Nasa'i an Ibni Abbasin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj wa Muslim la ay yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatukhlisa ila jildihi khairun lahu min ay yajlisa ala gabri. Wa ibnu Mandah anil Qasim ibni Mukhaymarah qala la an ata'a ala asnani rumhin hatta tabida min qadami ahabbu ilayya min an ata'a ala gabri wa inna rajulan wati'a ala gabri wa inna qalbahu la yaqdanu id sami'a sautan minal qabri ilaika anni wala tu'dini. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ma'asrul hadirat jamaah majlis taklim kaum ibu, hari Sabtu siang majlis taklim Sa'adatul Darain yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang penuh barakah ini, dengan izin dan inayah Allah kita dapat hadir di majlis setiap hari Sabtu siang, majlis taklim kaum ibu Sa'adatul Darain. Mudah-mudahan di dunia Allah kumpulkan kita di dalam raudhah min riyadil jannah, di dalam majlis ilmu. Semoga di akhirat kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Semoga duduknya kita di majlis ini Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah lapangkan hati kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah jaga persatuan kesatuan kita, Allah jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan Allah berikan kemurahan dalam rezeki kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat kita, terima permohonan maaf kita, terima permohonan ampun kita, dan semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khatimatun sebagai penutup dalam pembahasan tentang ziarah kubur. Sebagaimana orang hidup perlu diziarahi, betul, maka orang meninggal juga perlu, ya. Paling tidak fa innaha tudzakirul akhirah. Dengan ziarah kubur kita ingat akhirat. Kenapa kita kudu ingat akhirat? Karena Allah nyatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Lantaran negeri akhirat itu jauh lebih bagus, lebih bermanfaat, lebih indah, lebih tenang, lebih nyaman daripada negeri dunia. Kalau dunia kita pakai sakit, betul, nggak sakit sakitin. Di dunia kita pakai capek, betul. Di dunia kita pakai mules, betul. Di dunia kita pakai batuk, betul. Bahkan di dunia kita pakai corona. Kalau akhirat ada corona nggak? Kagak ada. Di akhirat ada orang batuk nggak? Ada orang stroke nggak? Semuanya dalam keadaan dalam keadaan bahagia. Itulah akhirat. Maka yang perlu kita kejar
adalah negeri akhirat. Ya, biar dunia kita biasa-biasa aja. Enggak terlalu kaya, enggak terlalu miskin. Biasa hidupnya pas-pasan. Pas mau beli sayur ada duitnya. Ya Bu? Pas mau beli air galon ada duitnya. Pas mau beli buah semangka ada duitnya. Pas mau beli apartemen ada duitnya. Alhamdulillah. Pas mau beli helikopter, pas mau berangkat ke Turki, alhamdulillah. Siap berangkat ke Turki, insya Allah, mudah-mudahan yang hadir semuanya berangkat, amin ya rabbal alamin. Ya, itu namanya rezekinya pas, nggak perlu kaya ya Bu, yang penting apa? Pas diperluin ada, itu aja deh ya. Itu rezeki yang paling nikmat begitu Bu, yang paling nikmat. Pas anak minta duit buat pergi haji ada, tetangga minta duit buat umroh ada, apa tetangga minta juga ya Bu. Jadi siapa aja yang minta kita apa? Kita kasih. Duitnya ada buat apaan? Ya, siapa juga yang minta duitnya apa? Emang di belakang rumahnya ada pohon duit, tinggal diapain? Kali dipetikin malam-malam, siangnya dijemur deh, bisa asar guntingin. Alhamdulillah begitu terus. Allah nggak habis-habis tuh duit ya. Nah ini, jadi ziarah kubur ini penting. Baik kubur orang tua, saudara, kerabat, famili, apalagi kubur para aulia, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wabil khususil khusus kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya ahli kubur kalau kita ziarah mereka senang. Sebagaimana kita berkunjung kepada orang-orang yang masih hidup. Cuman perbedaannya Bu, kalau kita kunjung kepada yang masih hidup, kita kudu bawa buah tangan. Ada yang ditenteng ya Bu ya. Ya, terserah deh mau ya asinan Bang Sodri. Ya, atau kue pepeknya Bu Haji Titi kan gitu. Ya, apaan aja yang kita bawa Bu. Ya. Yang penting ada tentengan biar yang sahibul bait senang. Ya, atau bubur ayam boleh, nggak jadi masalah. Ya. Nah, tapi kalau kita ziarah kubur, bukan itu tentengan kita. Bukan itu yang kita berikan kepada ahli kubur, melainkan suratul Fatihah, melainkan doa. Ya, kita bacain Fatihah, kita doakan ahli kubur, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Ya, itu yang mereka harapkan, doa. Ya, bukan sekedar datang kunjungin, nengok, lihat, pulang, bukan. Setidaknya Fatihah yang kita itulah yang diinginkan, itulah yang dikehendaki oleh ahli kubur. Khatimatun, ini penutup dalam bab ziaratul kubur. Akhraja Abu Dawud wan Nasa'i, telah meriwayatkan Imam Abi Dawud dan Imam An-Nasa'i an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul telah melaknat zairatil kubur, wanita-wanita yang ziarah kubur. Artinya kalau ziarahnya diri-dirian, ngapain ke kuburan sendirian malam lagi jam 12 pakai bawa lilin, ngapain ya? Nah, ini yang dilarang. Tapi kalau diziarah bersama suaminya, bersama anaknya, berziarah ke makam orang tua, berziarah ke makam kakek ataupun nenek, ini silakan. Tapi kalau semata-mata orang-orang perempuan ziarah kubur, mau ngapain? Takut khawatir timbulnya
fitnah. Ya, makanya baginda Rasul melaknat orang-orang perempuan ziarah kubur nggak ada orang laki. Ya. Dan wal muttakhidina 'alaihal masajid, menjadikan kubur sebagai masjid. Artinya sholatnya bukan ngadep kiblat, ngadep kubur. Jadi seperti orang nyolatin apa? Nah, mayit. Nah, ini nggak boleh. Tetap kuburan kita sholat ya di masjid. Makanya kalau ada kuburan yang di lingkungan masjid, pasti adanya di pun kalau adanya di dalam samping kanan atau samping kiri, nggak mungkin adanya di depan ya tempat imam. Kalaupun ada tempat imam pasti ada batasnya, Bu, dikasih tembok. Banyak di tempat-tempat kita yang mana masjid di depannya ada apa? Kuburan ya, namun ditembokin sebagai batas ya, batasnya tempat masjid dengan batasan daripada kubur. Artinya saat kita sholat di masjid tersebut bukan berarti kita sholat ngadep apa? Kuburan, enggak ya. Yang dikatakan ngadep kuburan ini bila mana kita sholat langsung di depan kita adalah apa? Kuburan. Sama seperti kita sholatin orang meninggal ya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Jadi Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid untuk kita sholat di kuburan ya. Pun kalau seandainya kita cinta banget oleh almarhum yang meninggal, bisa kita di masjid lalu kita doakan ya supaya Allah ampuni dosanya, dilapangkan kuburnya dan lain sebagainya. Wasurud, dan juga Nabi melarang, Nabi melaknat untuk menyalakan lampu ya. Jadi nggak ada ajarannya itu ziarah pakai bawa lilin, bawa petromak ya, kecuali memang ketika itu kita ziarahnya di waktu nah di waktu malam pun sekarang udah banyak lampu. Kayak model kemarin kita ziarah ke makam para wali, ada makam wali yang kita ziarahin udah nyampe jam 11 malam, udah nyampe jam 12 malam. Kira-kira kita perlu bawa lilin nggak? Enggak, karena lokasinya terang ya. Dan di situ untuk kita ziarah, bukan untuk yang lain ya. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi yang Nabi larang pertama, orang-orang perempuan turu-turu perempuan untuk ziarah kubur, itu Nabi larang ya, karena khawatir timbulnya fitnah. Yang kedua, Nabi melarang untuk kita menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi kita sholat menghadap kuburan. Dan yang ketiga, kita ziarah dengan membawa lampu, semacam lampu minyak ataupun pula lilin ya. Khawatir ini akan mirip semacam pesugihan, wal iyadzubillah ya. Jadi ada pesugihan, orang-orang cari kekayaan dengan apa? Ya, iktikaf di kuburan. Ya, dia berdiam diri dengan ditemenin lampu ataupun juga apa? Lilin dan lain sebagainya. Ini Nabi melarang itu semua. Kemudian riwayat yang kedua, wa Muslim, riwayat dari Imam Muslim. La ayyajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqa thiyabahu fatukhlisu ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin. Riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bahwa kalian duduk ala jamrah, di atas bara api. Kalian duduk di atas bara api. Ada orang lagi bakar sate, ada baraknya, kita duduk di situ, Bu. Ya. Kemudian fatuhriqa siyabahu, begitu kita duduk,
sampai terbakar kita punya baju. Wa tukhlisu jildahu, sampai tembus kepada kulit kita. Bukan sekedar bahan baju yang kita pakai terbakar, tapi tembus sampai ke badan kita. Kulit kita ikut melepuh kena bara api. Apa kata Nabi katakan? Khairul lahu, hal itu lebih baik min ayyajlisa ala qabri, daripada engkau duduk di atas kuburan. Ya, nggak boleh kita duduk di atas apa? Kuburan. Ya, bagaimanapun juga kuburan itu di dalamnya ada apa? Ada mayat, dan mayatnya itu hidup, jenazah. Ya, apalagi orang-orang soleh, orang-orang baik, terlebih-lebih para aulia. Ya, jadi ketika kita duduk di atas kuburan, itu berarti kita telah menghinakan daripada ahli kubur. Maka Nabi sabdakan lebih baik kita duduk di atas bara api yang menyala-nyala sampai terbakar kita punya pakaian, sampai tembus kita punya kulit. Hal itu lebih baik ketimbang kita duduk di mana? Di kuburan. Ya, kecuali bila mana di kuburan itu ada tempat duduk, semacam ada sedikit tanah lapang, kita gelar tikar, kemudian kita apa? Kita duduk. Ya, nah ini silahkan. Ya, nah, makanya kalau tidak ada tempat duduk, ya berarti kita berdiri. Ya, walhasil jangan sampai kita menduduki apa? Kuburan. Ya, jadi ini sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Wabnu Mandah Anil Qasim ibni Mukhaymarah qala la an ata'a ala asnani rumhin hatta tabida min qadami ahabbu ilayya min an ata'a ala qabri wa inna rajulan wati ala qabri wa inna qalbahu la yaqadhan id sami'a sawtan minal qabri ilaika anni wala tu'dini. Satu riwayat dari Ibnu Mandah Anil Qasim bin Mukhaymarah, dari Qasim bin Mukhaymarah, qala, ia berkata, la an ata'a ala asnani rumhin, bahwa sungguhnya aku menancapkan ke gigi, ya, atau ujung rumhin, tombakku, hatta tabida min qadami, sehingga menembus dalam telapak kakiku. Jadi dia tusukkan gigi sampai menembus dia punya apa? Kaki. Ahabbu ilayya, hal yang demikian lebih aku cintai, min an ata'a ala qabri, dari menginjakkan kakiku di atas kubur. Ya, jadi kita masukkan ke dalam gigi kita tombak sampai tembus sampai kepada kaki kita. Ya, itu lebih baik ketimbang kita menginjak-injak kuburan. Ya, wa inna rajulan wati ala qabri, dan sesungguhnya seseorang yang menginjak-injak ala qabri, di atas kubur, wa inna qalbahu la yaqdhan, dan sungguh hatinya sadar kalau ia telah menginjak-injak kubur. Jadi ada orang ketika dia ziarah kubur diinjak-injak. Ya, kalau bahasa kita jalannya selebor deh, ya, nggak nyari jalan, dia diinjak aja tuh kuburan, ya Bu. Yang penting singkat, cepat, sampai. Ya, diinjak-injak dia punya kuburan. Ya, irsami asautan, tiba-tiba orang tersebut yang menginjak-injak kuburan mendengar suara minal qabri,
dari dalam kubur. Apa suara itu terdengar? Ilaika anni wala tu'dini. Ilaika anni, menyingkirlah kamu dariku, menjauhilah kamu dariku. Artinya ahli kubur nggak kepengen kita ziarah. Menyingkir, menjauhi dariku. Wala tu'dini, dan jangan engkau sakiti aku. Ahli kubur pun masih bisa bicara ketika kuburnya diapain? Diinjak. Coba, itu kuburnya diinjak, Bu, bukan orang yang diinjak. Kuburnya diapain? Diinjak. Apalagi, maaf ibu sekalian, ada orang meninggal, begitu meninggal tubuhnya disakiti. Terasa gak dia? Sakit. Orang meninggal nih Bu nih, begitu meninggal, kemudian jasadnya yang udah kaku, udah dingin, kita cubit, sakit gak dia? Sakit. Bukan berarti udah mati udah selesai, enggak. Dicubit sakit, diketok sakit, dijewer sakit. Apalagi orang udah meninggal, kemudian maaf, ada istilahnya dimutilasi. Allahu Akbar. Ya, zolim banget ini orang, Bu. Ya, orang udah meninggal. Ya, sakitnya luar biasa. Jadi meskipun orang itu sudah meninggal, maka tetap kita perlakukan seperti yang masih hidup. Lihat bagaimana ketika kita memandikan jenazah, dimandikan dengan cara yang halus, bukan dibetot-betot orang, digosok-gosok, diunyang-unyang, sakit. Ya, sebagaimana kita mandikan orang yang masih taruh, kita mandiin bayi, begitu, dengan penuh rasa kasih sayang. Ya, jadi jangan mentang-mentang udah meninggal kita perlakukan seenak kita. Kita jedotin palanya, ya Bu, kita garuk-garuk kan gitu, jangan. Dia berasa sakit banget itu, Bu. Ya, tetap kita perlakukan dengan apa? Dengan baik. Bahkan orang yang meninggal jauh perasaannya lebih sensitif. Artinya apa? Orang kalau dia meninggal, Bu, yang meninggal di kebun nanas, ibu ada di Ciracas, ibu ada di Bogor, ceritain kejelekan yang meninggal, sakit tuh dia tuh. Berasa meskipun kitanya di mana? Yang ceritain di Bogor, jenazahnya di kebun nanas, ceritain aibnya, ceritain keburukannya, ceritain kejelekannya, berasa. Ya, kalau dia sedang diceritain apa? Kejelekannya, sakit banget. Ya, kalau yang masih hidup, ibu masih hidup, tinggal di kebun nanas, ada teman, ada kawan, ada tetangga pindah ke daerah Depok atau daerah Bojong, diceritain aib kita yang jelek-jelek, kita berasa sakit gak? Kagak, karena kita nggak denger. Kita aja kan di sini kebun nanas, dia ceritain kita di mana, nggak denger, kita nggak terasa. Tapi kalau udah meninggal, Bu, dimanapun orang ceritain akan apa? Akan terdengar. Itu hebatnya orang meninggal. Orang yang meninggal kupingnya apa? Peka. Orang meninggal kupingnya jeli. Ya, di mana orang ceritakan dia, hatta ceritanya di Malaysia, kan pokoknya naik pesawat dulu, Bu. Ya, wow, diceritanya misalnya di Turki, naik pesawat juga. Ya, nah ketika yang diceritakan yang jelek-jelek, terasa tuh jenazah tuh. Orang yang meninggal makanya Nabi pesan kepada kita, udzkuru mahasina mautakum. Udzkuru mahasina mautakum. Sebutlah selalu, ceritakan selalu, publikasikan selalu kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kamu. Jadi yang kudu diceritain, yang kudu dipublikasikan, yang kudu disampaikan cerita-cerita yang baik. Yang repot, ini orang gak ada kebaikannya, gak ada
kebaikannya. Ya. Kebaikan di majelis taklim kagak ada. Habis ngajinya main HP mulu. Kemudian lagi kebaikan di masyarakat kagak ada. Habis mulutnya galak banget. Jadi repot nih orang begini. Kita mau ceritain kebaikan, di mana kebaikannya? Makanya selagi Allah kasih kita umur sehat, ayo kita tumpuk amal kebaikan. Ya. Ketika ibu datang ke majelis taklim, ya, ibu buka kitab, ibu ikut baca, itu jadi amal kebaikan. Ya, kenal gak dengan empok anu? Iya kenal. Gimana rajin ngaji? Oh rajin dia. Kalau ngaji selalu dibawa kitab, selalu dilihat, selalu ikut baca, kan cakep. Cakep. Kalau empok anu payah digituin. Emang kenapa kayak payah begitu? Ngaji main HP mulu, gua demen. Tuh. Jadi bahan apa itu? Pembicaraan. Ya. Masih mending orang yang hadir di majelis taklim sampai di majelis numpang tidur. Jauh masih lebih baik. Masih lebih baik ketimbang yang datang cuman ngecat main HP. Jangan, aib banget itu, Bu. Ya, ketika ustadz menyampaikan materi, menyampaikan tausiah, ya, kita aktivitas kita apa? Hentikan, dengerin. Meskipun matanya merem. Matanya merem, dengerin. Kan yang denger kan bukannya mata, Bu, telinga. Ya. Nah, ketika orang bilang, lu merem aja, gue bukannya merem, lagi perhatiin baik-baik nih. Biar pahamnya full kan gitu. Ya, nah jadi sekalian, dengan demikian, ya, orang yang beramal kebaikan, maka amal kebaikan itu akan menjadi modal. Di mana amal kebaikan akan menjadi bahan perbincangan ketika kita sudah meninggal dunia. Itu pasti, Bu. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beramal kebaikan, supaya ketika kita meninggal orang nggak habis-habis menceritakan kebaikan kita. Ceritain lagi kebaikan kita, ceritain lagi kebaikan kita, ceritain lagi kebaikan kita. Enggak. Ya, seperti halnya wali kota Bandung Mang Odet yang meninggal saat mau menyampaikan khutbah. Itu orang cerita lagi. Kenapa? Salut. Sampai nanya amalannya apa itu? Meninggal pertama dalam keadaan suci, yang kedua dalam keadaan di masjid, yang ketiga mau menyampaikan khutbah. Ya Allah, begitu mulia tuh orang. Ya, diceritain lagi, disampaikan lagi, dibahas lagi, enggak bosan-bosan orang untuk menyampaikan dan membicarakan. Itu namanya amal kebaikan. Nah, oleh karenanya amal kebaikan inilah yang harus kita lakukan, supaya ketika kita meninggal dunia kelak, orang tidak akan pernah henti untuk membicarakan kebaikan-kebaikan kita. Jadi inilah yang Nabi SAW suruh kepada kita, udhkuru mahasina mautakum. Sebutlah selalu, ingatlah selalu kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Tanbihani, sebelum ditutup bab ini ada dua catatan untuk kita pahami sebagai kesimpulan. Apa dua catatan tersebut? Ahaduhuma, yang pertama dari dua catatan, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, sahabat dari pengarang atau penyusun kitab ini. Apa mereka katakan? Tahrumu as-salatu ila quburil anbiya wal auliya wasyuhada wal ulama tabarrukan bidil qabri wa i'dhaman lahu. Yang pertama, tahrumu, haram, as-salatu ila quburil anbiya, salat menghadap kuburnya para
Jadi jangan sampai kita sholat menghadap kuburan, meskipun kuburan para nabi. Wal aulia, begitu pula kuburan para wali. Was syuhada, kuburan para syuhada, orang yang mati syahid. Wal ulama, kuburan para tabarukan, meskipun judulnya tabarukan, judulnya mengambil berkah. Bukan begitu caranya. Kalau ngambil berkah, cukup kita datang, cukup kita duduk, cukup kita doa, itu ngambil berkah begitu. Bukan kita sholat ngadep kuburan. Ya, ini yang salah. Ya, jadi jangan semua-muanya diatasnamakan dengan apa? Tabarukan. Ya, sehingga dikhawatirkan tabarukan yang kita lakukan ini ada penyimpangan dari syariat. Jangan. Ya, makanya ziarah juga harus ada pembimbing supaya ziarah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kita benar sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Nah, jadi diingatkan jangan sampai kita sholat menghadap kubur, meskipun kuburnya para nabi, para aulia, para syuhada, para meskipun dengan dalil mencari apa? Berkah. Bidil qabri, dengan kubur tersebut. Wa idhaman lahu, dan kita memberikan keagungan kepada kuburan tersebut. Ini bukan pada tempatnya. Tetap yang namanya sholat kita menghadap kiblat langsung, ya. Jadi bukan menghadap kuburan, ya. Kalau sudah menghadap kuburan, yukhalifu dinal Islam. Apa yang kita lakukan sudah merupakan perbuatan yang menyimpang dari agama Islam. Kemudian wa iqadus siraj, dan menyalakan lampu, ya, alal kubur, di kuburan. Ya, jadi tadi saya katakan ke kuburan kita bawa apa? Lampu. Ya, nggak ada kaitan. Apalagi Bu sekalian, kita bawa api semacam lilin, semacam rokok, ya. Makanya sangat-sangat dilarang merokok di area apa? Pekuburan. Apalagi bakar tuh, yang di alam kubur teriak kepanasan, Bu. Teriak kepanasan. Ya. Ini orang yang di dunia kagak ngerti banget, nggak paham banget, ya. Tahuan mereka udah meninggal, mereka masuk alam kubur, di atas kuburnya dikumpulin dia bakar wal iyadu billah. Ya, andaikan kita dengar teriakan mereka dengan bakaran sampah kita nggak akan berani untuk bakar sampah lagi. Ya, ini banyak terjadi. Ya, dibakar sampah, dikumpulin, dibakar di kuburan, atau masuk areal pekuburan dalam keadaan merokok. Wal iyadu billah. Ya, jadi meskipun mereka itu sudah meninggal dunia, tetap mereka masih minta dihormati. Ya, jangankan kata kita bakar sampah, kita merokok, kita injek aja kuburnya, mereka terasa. Ya, apalagi harus kita bakar sampah atau merokok. Ya, jadi itu larangan. Ya, larangan ketika kita ziarah kubur. Ya, jangan sampai kita bawa api, bawa rokok, ya, ataupun kita menginjak kuburan. Wal iyadu billah. Ya. Dan apa yang sekarang kita pelajari, Bu, nanti kita bakal alami. Begitu kita meninggal dunia, dimandikan kita, dikafani kita, digotong kita, dibawa ke masjid, disolatkan, dibawa ke pemakaman, kemudian dimakamkan, kita berasa. Ya,
Begitu pula ketika kita masuk ke alam kubur, diuruk, dipendam, kemudian ditinggal kita. Ya, maka ketika ada orang yang injak kuburan kita terasa. Ada orang yang ceritakan aib kita terasa. Ya. Nah, ini perasaan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi perasaan orang yang meninggal dunia jauh lebih tajam ketimbang yang masih apa? Masih hidup. Ya, makanya jaga perasaan orang tua, kawan, rekan yang sudah apa? Yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi nggak boleh kita menyalakan lampu ataupun lilin alal kubur, di atas apa? Kuburan, wa tabarrukan, dengan dalil untuk mengambil apa? Berkah, wa ta'dhiban, dan mengagungkan. Wa in qalla, meskipun sedikit pakai lilin doangan. Ya, lilin yang kecil-kecil tetap nggak boleh. Kenapa? Karena bentuknya api. Rokok, meskipun rokok kaung, Bu, tetap bentuknya api. Dan orang-orang ahli kubur sangat sensitif dengan yang namanya apa? Api. Kenapa? Karena mereka berharap, waqina ada, selamatkanlah kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari api neraka. Ya, jadi yang namanya ahli kubur kalau sudah mengatakan kata api, mereka sensitif banget. Ya. Nah, jadi jangan, kalau umpama kita punya rumah kita di belakangnya ada makam orang tua, itu jangan diapain? Disembarangin. Kita kumpulin sampah, kita bakar sampah, jangan. Terkadang kan suka begitu, Bu. Yang orang dulu begitu meninggal, kuburin di belakang rumah, samping, kan begitu. Ya, jadi nggak dimakamkan di mana? TPU di samping rumah. Ya. Nah, kadang-kadang anaknya nggak ngurus, ya, akhirnya dijadikan tempat pembakaran apa? Pembakaran sampah. Waliyadzubillah. Udah kagak ngurus, nggak ngaji lagi, ya, ini kagak paham-paham sampai kapan juga, ya, sampah dikumpulin, nanti giliran ada penuh diapain? Bakar, ya. Di mana bakarnya? Di belakang rumah, ada halaman dikit. Oh, masih ada halaman. Begitu kita tengok ada kuburan dua, emak bapaknya di situ. Ya Allah, ya. Nah, terkadang semacam itu. Ya, jadi nggak bisa menghargai ahli kubur yang sudah apa? Yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Sani, ya, wasaniha, dan kedua, catatannya kedua, qala jamaah. Berkata para ulama. Jamaah artinya para ulama, ya, bukan jamaah majelis taklim, bukan. Ya, jamaah di sini adalah jamaah para ulama. Min ashabina, daripada kawan-kawan kami, kata penyusun kitab ini. Wa tabi'ahumun Nawawi, dan telah mengikuti mereka oleh Al-Imam Nawawi fi syarhi Muslim, dalam kitabnya Syarah Hadis Muslim. Apa yang digarisbawahi? Bihormatil julus wal wat'i alal qabri, yaitu haram duduk-duduk di atas kubur, ya, duduk-duduk di atas kubur, ya. Jadi jangan di atas kuburnya, di sampingnya boleh, ya. Makanya kan kubur ini perlu adanya jarak antara satu dengan yang lainnya, harus ada jarak, ya. Makanya kalau kita perhatikan, Ibu, kubur yang ada di Cipinang ini, karena memang dulunya kagak diatur, makanya tampak kuburan itu apa? Berantakan, sonok sini, ya. Sehingga nggak ada jalan untuk orang apa? Lewat, nggak ada jalan. Kenapa? Karena memang penataannya dulu masih apa? Masih lemah, memang gak ditata sama sekali. Ya, yang bagus ditata. Ya, ada jalan khusus buat apa? Buat manusia, ya. Buat orang yang mau ziarah ada jalan khususnya. Nah, jadi Imam Nawawi juga menyepakati bahwasanya haram
untuk kita duduk, ya, atau lewat di atas kuburan. Kalau bahasa kita dilangkain tuh kuburan tuh, ya. Jadi ketika kita duduk di atas kuburan, melangkahi kuburan, kita nggak berasa, Bu. Tapi ahli kubur berasa banget. Kalau dia sedang dihinakan, kalau dia sedang dizolimi, ya. Oleh karenanya, kalau kita udah tahu, udah paham, udah jangan lagi kita duduk di mana? Di atas kuburan, ya. Kemudian wajazama akharun, dan telah memastikan akharun, ulama-ulama lainnya, kan Nawawi, seperti Syekhul Imam An-Nawawi, wa ghairihi, dan yang lainnya, bil karahah bila hajah, ya, yaitu dengan memastikan hukum makruh bila hajah, ya, bila kita nggak punya hajat, ya. Dalam artian kalau memang kita pengen ziarah kubur, ziarahlah dengan hajat kita. Apa hajatnya? Yang paling utama, kalau kita ziarah ke makam orang tua, namanya birrul walidain, ya. Kita ziarah ke makam ayah, ke makam ibu, itu sama juga kita apa? Sedang mewujudkan, sedang mengaplikasikan bakti kita kepada apa? Kedua orang tua. Termasuk juga ziarah ke makam kakek, nenek, ziarah ke makam mertua, itu juga sama, ya. Adalah bentuk birrul walidain, ya. Ketika kita ziarah ke makam para ulama, itu bentuk kesetiaan kita kepada guru, kepada muallim, ya. Supaya apa? Besar harapan ketika kita ziarah ke makam guru, ke makam ulama, ya, Allah berikan kemudahan dalam hidup kita. Kita mohon doa kepada Allah, semoga Allah berikan kita manfaat umpama kita nggak jadi muallim, nggak jadi alim, nggak jadi guru, harapan anak kita ada yang jadi guru atau orang alim. Ini ziarah kita ke makam para ulama, para guru. Ziarah kita ke makam para aulia, berharap Allah ampuni dosa kita, lapangkan hati kita, mudahkan urusan kita. Umpama ziarah ke makam wali, kita nggak jadi wali, paling tidak kita minimal jadi wali murid. Jadi wali murid, wali juga namanya, Bu, ya. Dan berharap anak kita jadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah hajat kita ketika kita menziarahi makam orang-orang soleh, makam para aulia, makam para ulama, ya. Jadi disitulah kita mendapatkan pelajaran, ya. Wafaqanallahu ta'ala. Semoga Allah berikan kita taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah ibarat kendaraan gas. Dengan digas kendaraan akan apa? Melaju. Begitu pula orang kalau ada taufiknya berangkat, jalan, ya. Hidayah ada, taufik ada, sampai, Bu, ke majelis hidayah ada, taufiknya kagak, insya Allah nggak nyampe. Artinya hidayah, dia tahu kalau Sabtu siang ada itu namanya hidayah. Tapi nggak dapat taufik, maka nggak sampai. Karena yang menggerakkan kaki kita untuk sampai ke majelis adalah apa? Taufik. Maka bersyukurlah yang punya taufik. Orangnya lagi sakit, ya kita doain, ya, mudah-mudahan lekas sembuh, ya. Makanya orang kalau punya taufik, ibadahnya apa? Rajin banget, ya. Kenapa? Karena yang menggerakkan tubuh kita itu apa? Taufik itu, ya. Makanya kalau namanya taufik tapi malas, ganti jangan taufik deh.
Oh gitu. Ya, rajin. Kalau taufik harus apa? Jadi orang kalau namanya taufik, pertama dianya rajin. Kedua istrinya rajin, anak-anaknya, mantu-mantunya alhamdulillah. Ah itu taufiknya beneran berarti itu. Ya. Karena yang menggerakkan kita untuk berangkat, untuk ibadah adalah taufik ini. Kalau hidayah cuma informasi. Datang suara azan Allahu Akbar, itu namanya hidayah. Bisa nggak berangkat ke masjid? Itu tergantung apa? Taufiknya. Ya. Makanya kalau hidayah ada, taufik ada, lengkap banget. Lengkap. Jadi hidayah informasinya dapat, taufik gerakannya juga apa? Dapat. Jadi dua-duanya. Maka dikatakan, jadi sebenarnya yang benar Bu hidayah taufik, bukan taufik hidayah. Ya, hidayah taufik. Ya. Dengan hidayah kita tahu, dengan taufik kita bergerak. Waffaqanallahu taala. Semoga Allah berikan kita taufik li ta'atihi, untuk berbuat taat, ya, sehingga dengan taufik itu taat itu bisa kita laksanakan. Wa analana min sawabagi ridahi, dan semoga Allah berikan kepada kita sawabik, ya, kekucuran daripada keridhaan. Allah berikan kita kucuran keridhaan. Apa yang kita lakukan Allah ridha, Allah senang. Jadi dalam hidup ini yang perlu kita cari keridhaan apa? Allah. Kalau Allah ridha, dunia jadi gampang. Allah ridha, dunia jadi kecil. Allah ridha, hidup jadi tenang. Yang penting cari keridhaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa hibatihi, dan pemberiannya. Kita juga minta kepada Allah, semoga Allah ridha kepada kita dan memberikannya kepada kita. Wa hamana, dan Allah menjaga kita, melindungi kita, min mujibati sakhatihi, dari kemurkaannya. Ya, jadi sama seperti doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika. Tuh, itu doanya begitu. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah kumohon kepadamu akan keridhaanmu. Wal jannah, kalau Allah sudah ridha maka kita berhak masuk ke dalam surga. Wa na'udzubika min sakhatika, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb, min sakhatika, dari kemurkaanmu, dari kemarahanmu, dari adabmu, ya, wanar, dan dari api nerakamu. Ya, kita berlindung dari kemurkaan Allah, yang mana murkanya Allah bisa menghantarkan kita masuk ke dalam jurang api neraka. Ya, maka dikatakan wa hamana min mujibati sakhatihi, dan Allah lindungi kita dari mendapat kemurkaannya. Wa alimi uqubati, dan mendapat pedih siksanya. Amin. Semoga apa yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah Ibu sekalian, merupakan doa dari pengarang kitab Irsyadul Ibad ketika menutup daripada pembahasan tentang ziaratul kubur. Jadi kesimpulannya, ziarah kubur ini penting tidak? Penting untuk mengingatkan kita kepada akhir. Yang kedua, dengan ziarah kubur kita perlu, ya, mendoakan orang, entah itu orang tua ataupun saudara ataupun guru. Kita ziarahi kubur mereka, kita doakan, ya. Dan yang ketiga, yang perlu kita pahami bahwasanya orang yang sudah meninggal itu lebih sensitif daripada yang masih hidup, ya. Kalau yang sudah meninggal kita ceritakan kebaikannya, dia senang. Begitu pula sebaliknya, ketika kita ceritakan aibnya, keburukannya, dosa dan maksiatnya,
mereka juga terasa apa? Sakit dengan cerita kita. Begitu pula kita injak kuburnya, mereka terasa sakit. Kita bakar-bakar api di sekitar kuburan, mereka juga terasa sakit. Itulah sensitifnya orang yang sudah meninggal apa? Dunia. Maka ketika kita ziarah kubur, bersikaplah dengan baik untuk menyenangkan hati ahli kubur. Ucapkan salam, taburkan bunga, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bacakan surat Al-Fatihah, bacakan doa. Itu yang mereka inginkan, ya. Bukan kita bawain lontong sayur taruh di atas kuburan, habis selesai, mak, bapak, nih saya bawain lontong sayur nih kesukaan emak nih, mudah-mudahan emak senang dalam kubur, makanya emak ya pulang, doa kagak, Fatihah kagak, tahu-tahu letakin lontong sayur, ya pulang deh. Besok dia datang lagi, lontong sayur udah habis. Wah, emak meninggal masih doyan juga lontong sayur. Ya, hati yang makan tukang kuburan. Ya, ini bos sekalian. Nah, jadi bukan semacam itu. Taburi kuburnya dengan bunga, kemudian kita bacakan doa. Kita bacakan Fatihah, ya. Itulah yang mereka inginkan dari kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah lapangkan hati kita, Allah mudahkan urusan kita, dan semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul. Al-Fatihah.